Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Ferdi Susanto, NPM 1804021012, Prodi Akuntansi Syariah kelas A semester 5. Di sini saya akan menjelaskan terkait UAS Akuntansi Sektor Publik yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Gorontalo. Dengan latar belakang, perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia, semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, otonomi daerah, dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada pemerintah daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing setiap negara. Pemerintah Kota Gorontalo merupakan salah satu pemerintah di Provinsi Gorontalo yang diwajibkan melaksanakan sistem akuntansi pemerintah daerah pada tingkat SKPD maupun SKPKD untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah. Penyusunan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima secara umum, yang didasari pada prinsip-prinsip akuntansi, sistem, dan prosedur akuntansi. Apabila sistem dilaksanakan dengan baik, maka laporan keuangan dapat dihasilkan dan dilaksanakan dengan baik, mudah, akurat, dan tepat waktu. Peran kinerja pemerintah daerah itu sendiri sangat penting sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Kinerja pemerintah daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai tingkat pencapaian hasil, serta dampak positif dan negatif kebijakan operasional yang telah diambil. Jadi, pengukuran sistem akuntansi pemerintah daerah ini bisa memperlihatkan dengan baik dan buruknya kinerja pemerintah daerah. Yang pertama, dengan sistem akuntansi pemerintah daerah. Permendagri nomor 64 tahun 2013 pasal 05 tentang PSAP berbasis akrual pada pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. Menurut Fathia 2017, sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD merupakan suatu instrumen untuk mengoperasikan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi pemerintah dan kebijakan akuntansi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan, sistem akuntansi pemerintahan daerah adalah serangkaian prosedur maupun prosedur komputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan posisi keuangan serta operasi keuangan pemerintah. Yang kedua, karakteristik sistem akuntansi pemerintah daerah. Menurut Fathia 2014, sistem akuntansi pemerintah daerah memiliki karakteristik yang sama dengan sistem akuntansi pemerintahan pusat, yaitu yang pertama, basis kas. Sistem akuntansi pemerintah daerah menggunakan basis kas untuk laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk neraca. Yang kedua, sistem pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan uang plus ekuitas dana. Setiap transaksi dibukakan dengan mendebit suatu perkiraan dari mengkredit perkiraan yang lain. Yang ketiga, laporan keuangan pemerintah daerah. Ihsanti 2014, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas.
Laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah atau SAP yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas. Pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Yang keempat, karakteristik kualitas laporan keuangan. Karakteristik kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu yang pertama, relevan. Artinya, informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, andal. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesatkan, dan mengandung unsur manipulasi. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembanding kinerja masa lalu atau pembanding kinerja organisasi lain yang sejenis. Yang keempat, dapat dipahami. Laporan keuangan harus mempunyai informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan. Yang selanjutnya, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sebelum membahas lebih detail apakah yang dimaksud dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kita harus mengetahui dulu apa itu kinerja dan akuntabilitas. Yang pertama, kinerja. Kinerja adalah kemampuan yang ditunjukkan dengan hasil kinerja atau gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan strategi suatu organisasi. Yang kedua, akuntabilitas. Sebagai kewajiban seorang atau unit organisasi mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Yang tiga, akuntansi kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.